Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ngaji manaqib Babat Jepara Selendang Sutra Jawa tentang sebenarnya Syekh Siti Jenar adalah seorang wanita. Babat Jepara Selendang Sutra adalah kisah versi pelaku yang hanya menceritakan peristiwa-peristiwanya secara bersanad hanya kepada keluarganya saja. Babat Jepara Selendang Sutra Jawa sangat berbeda dengan versi orang yang hanya melihat, kisah versi hanya orang yang mendengar, dan juga berbeda dengan versi orang yang hanya mencari keuntungan dari kisah, dan sangat berbeda jauh dengan kisah versi orang yang untuk merusak kebenaran kisah. Syekh Siti Jenar adalah seorang wanita kelahiran Pakistan yang bernama asli Nur Hasnah yang datang ke Aceh untuk menyebarkan ajaran hakikat, yang artinya ajaran yang menjadikan yang gaib menjadi yang nyata. Karena Syekh Siti Jenar punya kemampuan untuk itu, maka dia dinamakan seakan ia merasa sebagai Allah. Syekh Siti Jenar tidak menyebut Allah dengan kata Allah atau Awullah atau Allah, tapi Allah, karena kata Allah berasal dari al dan hu yang digabung dengan lam jalalah. Lam jalalah bukanlah lam hijaiyah, tapi lam penghubung yang artinya memenuhi rongga mulut dengan udara dengan posisi lidah kaku di tengah, tidak menyentuh ke atas atau ke bawah rongga mulut. Syekh Siti Jenar bisa merubah diri menjadi 7 rupa yang berbeda, tapi tetap punya satu yang asli, sehingga Syekh Siti Jenar memfalsafakan dirinya dengan nama Siti Jenar yang artinya tanah merah. Tanah ada 7 lapis, tapi ada satu yang berwarna merah. Begitu juga dengan Syekh Siti Jenar. Meskipun bisa merubah menjadi 7 rupa, tapi punya satu yang asli. Setelah menyebarkan ajaran hakikat di Aceh, sehingga di Aceh banyak sekali ilmu gaib yang bisa dipraktekkan menjadi nyata, Syekh Siti Jenar pindah ke Jawa, ke Cirebon, menjadi sosok wanita. Tapi karena ajarannya menyimpang dari syariat yang diajarkan Wali Songo, maka Syekh Siti Jenar dihentikan oleh Wali Songo. Yang dinamakan Wali Songo bukanlah wali 9 orang berkumpul, tapi di Jawa hanya ada wali 9 orang saja. Meskipun hanya satu wali, tetap dinamakan Wali Songo. Di Cirebon akhirnya Syekh Siti Jenar dibunuh, tapi jasadnya berubah menjadi sosok pria. Setelah itu muncul lagi Syekh Siti Jenar dengan ajaran hakikat di Bali sebagai seorang wanita, lalu dikejar oleh Wali Songo dan dibunuh. Tapi setelah mati, jasadnya berubah menjadi wanita lain. Lalu muncul lagi di Jawa Timur menjadi sosok pria, lalu dibunuh oleh Wali Songo. Tapi setelah mati, jasadnya menjadi pria lain. Lalu muncul lagi ajaran hakikat Syekh Siti Jenar di Jawa Barat sebagai sosok pria, lalu dibunuh oleh Wali Songo. Tapi setelah mati menjadi sosok pria lain. Lalu muncul lagi Syekh Siti Jenar di Sumatera menjadi sosok wanita, lalu dikejar oleh Wali Songo dan dibunuh. Setelah wafat menjadi sosok pria. Setelah itu muncul lagi di Cirebon menjadi sosok wanita sakti.
Pada tahun 1527 Masehi, Ratu Kalinyamat sudah menjadi ratu di Kalinyamatan Jepara. Pada tahun 1528 Masehi, Ratu Kalinyamat mendengar kabar ada seorang wanita sakti di Cirebon. Lalu Ratu Kalinyamat mendatangi Sesi Tijnar dan mengajaknya ke Jepara secara sembunyi-sembunyi untuk menyebarkan kesaktian dan ilmu hakikat di Jepara. Tahun 1536 Masehi, Sultan Trenggono mengetahui bahwa Sesi Tijnar berada di Jepara di dalam keraton putrinya Ratu Kalinyamat. Maka Sultan Trenggono mendirikan padepokan tandingan di Desa Mantingan yang diasuh oleh Sultan Solahuddin dari Aceh atau saat ini dikenal dengan nama Sunan Hadirin dengan nama Padepokan Kebo. Senen Kliwon tahun 1549 Wali Songo kumpul di Gelagahwangi. Jadi keraton Bintoro, tempat penyebaran agama namanya Gelagahwangi, tempat keprajuritan namanya Demak atau Demak. Selasa Legi, Sultan Trenggono menuju ke Kalinyamatan untuk menginap di Keraton Kalinyamat. Rabu Pahing disusul oleh Wali Songo. Saat itu Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati dengan tujuan untuk menangkap Sesi Tijnar. Mengetahui hal tersebut, Sesi Tijnar langsung merubah diri menjadi sosok pria. Tapi tetap saja dia ditangkap oleh Wali Songo. Tapi berhasil lolos. Kamis Pon, Sesi Tijnar berada di kolam kematian dalam bahasa Pakistan Kohaden. Saat ini dinamakan Blek Kuwaden di Bangsri, Jepara. Ditangkap oleh Wali Songo, tapi berhasil lolos. Pada Jumat Wage, Sesi Tijnar ditangkap di Lemah Abang, Bangsri Jepara. Kepalanya dipotong oleh Sunan Kalijogo menjadi anjing yang lari menuju Desa Semat atau dinamakan Mbah Sirah. Saat ini dikenal dengan nama Mbah Sirah. Lalu kaki Sesi Tijnar dipotong oleh Sunan Ampel menjadi kaki kuda yang bisa berlari dengan cepat menuju Desa Balong. Sesi Tijnar tetap tak bisa mati. Lalu Ratu Kalinyamat memberitahukan kepada Sultan Hadirin bahwa sesungguhnya Sesi Tijnar adalah seorang wanita yang hanya bisa dibunuh oleh seorang wanita yang belum balik. Maka Sultan Hadirin menyuruh penggembala kebo bernama Condrowulan, seorang wanita belum balik berumur 7 tahun. Saat ini dikenal dengan nama Mbah Jogo Laut, menggunakan bambu kuning, lalu membunuh Sesi Tijnar. Dan Sesi Tijnar pun tewas, dimakamkan di sebelah barat Astana Mantingan. Sehingga sampai saat ini, karena yang asli Sesi Tijnar sudah wafat, tidak ada lagi muncul Sesi Tijnar. Untuk mengenang peristiwa tersebut bahwa Sesi Tijnar adalah seorang wanita, maka Ratu Kalinyamat menyuruh jika warga Jepara punya anak wanita, harap di depannya diberi nama Siti. Contoh,
Siti Sukaina, Siti Khadijah, Siti Ruqayyah adalah sosok seorang wanita dan jangan pernah dianggap sebagai pria. Demikian sekilas tentang sesi Tisnar. Kita bertemu lagi kisah babat Jepara Selendang Sutra berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.